Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tufatul Lajna dengan NIM H02243002 dari kelas 2024A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan momentum yang sangat krusial dan menentukan. Periode menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 ditandai dengan berbagai pergolakan pemikiran dan perdebatan intensif mengenai fondasi filosofis yang akan menjadi landasan negara Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang luar biasa memerlukan suatu landasan filosofis yang dapat mengakomodasikan seluruh kepentingan dan karakteristik bangsa. Kompleksitas ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses perumusan dasar negara. Dalam konteks global, periode 1940-an ditandai dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua dan mulai runtuhnya sistem kolonialisme di berbagai belahan dunia. Indonesia yang baru saja mengalami masa pendudukan Jepang setelah lebih dari 3 abad dijajah Belanda, berada dalam momentum yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Urgensi perumusan Pancasila juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik internasional saat itu. Pertarungan ideologi antara blok barat atau kapitalisme liberal dan blok timur atau sosialisme komunis menuntut Indonesia untuk memiliki posisi ideologis yang jelas namun tetap sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam konteks inilah, para pendiri bangsa berupaya merumuskan dasar negara yang bersumber dari nilai-nilai asli Indonesia. Nah, kemudian ini merupakan rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Pancasila secara etimologis. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila merupakan 5 prinsip dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam konteks kenegaraan, Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan norma dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Definisi dan konsep dasar serta konteks historis Indonesia kondisi pra-kemerdekaan. Setelah tadi saya menjelaskan tentang definisi Pancasila, kini saya akan menjelaskan fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah sebagai dasar negara yang terdiri dari 3. Yang pertama sebagai sumber hukum, yang kedua menentukan arah kebijakan negara, dan yang ketiga adalah panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi yang kedua adalah sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, Pancasila terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama adalah memberikan arah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pedoman dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah membentuk karakter bangsa. Fungsi yang ketiga adalah sebagai konsep dasar negara yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah filosofi dan nilai-nilai fundamental. Yang kedua sistem pemerintahan dan yang terakhir adalah orientasi dan tujuan negara. Kemudian konteks historis Indonesia kondisi pra-kemerdekaan. Penjajahan Belanda selama 350 tahun. Awal penjajahan. Yang pertama itu VOC dan awal kedatangannya pada awal abad ke-17 ketika VOC didirikan. Tujuannya adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan.
Belanda menggunakan berbagai strategi termasuk diplomasi dan kekuatan militer. Yang kedua, ekspansi kekuasaan. Setelah mengalahkan pesaing-pesaingnya, Belanda mulai mendirikan koloni dan menandatangani perjanjian dengan penguasa lokal untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka, dan penjajahan ini berlangsung hingga awal abad ke-20 ketika Indonesia secara resmi menjadi koloni Belanda. Dampaknya, yang pertama itu eksploitasi sumber daya. Belanda menerapkan sistem ekonomi kolonial yang mengekstraksi sumber daya alam Indonesia. Masyarakat lokal seringkali tidak mendapatkan manfaat dari kekayaan yang dihasilkan. Dampak yang kedua adalah sistem tanam paksa yang diperkenalkan pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan petani untuk menanam tanaman ekspor tertentu, dan sistem ini menyebabkan banyak petani terjerat utang dan kelaparan. Dampak yang ketiga adalah pengaruh positif. Meskipun banyak dampak negatif, penjajahan Belanda juga membawa beberapa pengaruh positif, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses pendidikan bagi sebagian kalangan. Pembahasan terbagi menjadi 3 pokok materi. Yang pertama itu adalah latar belakang sejarah, yang kedua tokoh-tokoh penting, dan yang ketiga adalah proses perumusan. Nah, yang pertama adalah latar belakang sejarah. Yang pertama itu kondisi sosial politik. Menjelang kemerdekaan Indonesia, struktur masyarakat dibagi menjadi beberapa lapisan yang mencerminkan ketidakadilan sosial yang mendalam. Golongan Eropa menduduki posisi tertinggi dalam stratifikasi sosial, memegang kendali penuh atas pemerintahan dan ekonomi. Mereka menikmati hak-hak istimewa dalam bidang hukum dan sosial, sehingga menciptakan kesenjangan yang mencolok antara mereka dan golongan lain. Diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan membuat mereka terjebak dalam kondisi yang sulit. Dampak dari stratifikasi sosial ini sangat signifikan, menciptakan kesenjangan sosial yang tajam dan ketimpangan dalam akses pendidikan. Pribumi mengalami perlakuan hukum yang tidak adil, yang berujung pada konflik sosial terpendam yang terus membara di kalangan masyarakat. Di sisi lain, pergerakan politik nasional muncul dengan terbentuknya organisasi-organisasi modern. Kesadaran nasional tumbuh seiring dengan perjuangan melalui jalur politik dan pendidikan. Pengaruh pendudukan Jepang juga memberikan dampak besar, mengubah struktur pemerintahan dan memobilisasi massa untuk kepentingan perang, serta memberikan peluang bagi pribumi untuk terlibat dalam administrasi. Yang kedua adalah pergerakan nasional. Indonesia dimulai dengan munculnya berbagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan. Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 menjadi organisasi modern pertama dengan fokus pada pendidikan dan kebudayaan. Sarekat Islam yang didirikan pada tahun 1911 adalah pergerakan berbasis massa yang memperjuangkan ekonomi dan politik, terpengaruh oleh ide pan-Islamisme yang menyebar pada masa itu. Indische Partij yang berdiri pada tahun 1912 merupakan partai politik pertama yang mengusung gagasan Indonesia merdeka dan terpengaruh oleh pemikiran nasionalisme yang berkembang. Ia berjuang melalui pendidikan untuk menciptakan generasi yang sadar akan hak-hak mereka. Host Djokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam, juga memainkan peran penting sebagai guru politik dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan ideologi pergerakan. Strategi perjuangan yang diambil oleh para aktivis pergerakan nasional melibatkan jalur pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah nasional dan mengembangkan pendidikan politik untuk membentuk kader pergerakan. Pembahasan yang kedua adalah tokoh-tokoh penting. Nah, tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Tidak hanya dikenal sebagai orator ulung, tetapi juga sebagai pemikir yang visioner. Ia berupaya menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang beragam melalui ide-ide nasionalisme dan sosialisme. Dalam pandangan Soekarno, kemerdekaan bukan hanya sekedar lepas dari penjajahan, tetapi juga harus diikuti dengan pembentukan identitas bangsa yang kuat. Soekarno juga aktif dalam diplomasi internasional, berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu momen
penting dalam karir politiknya adalah saat Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955, di mana ia memainkan peran kunci dalam memperkuat solidaritas antar negara Asia dan Afrika. Yang kedua ada Muhammad Hatta, lahir pada 12 Agustus 1902, merupakan tokoh penting lainnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hatta berpendidikan tinggi dan memiliki pemikiran yang progresif, terutama dalam bidang ekonomi. Hatta juga aktif dalam organisasi pergerakan, termasuk Partai Nasional Indonesia, dan terlibat dalam perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga ada Sultan Syahrir, lahir pada 5 Maret 1909, merupakan salah satu pemikir dan politikus terkemuka di Indonesia. Syahrir aktif dalam organisasi pemuda dan pergerakan nasional, serta menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan. Ia percaya bahwa perjuangan kemerdekaan harus diikuti dengan reformasi sosial yang mendasar, termasuk dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Pembahasan yang ketiga adalah proses perumusan. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan dari tanggal 12 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Agenda utama dari sidang ini adalah membahas dasar negara dan konstitusi yang menjadi landasan bagi pemerintahan Indonesia ke depan. Beberapa di antaranya mengusulkan agar Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai agama, sementara yang lain menginginkan dasar negara yang lebih sekuler. Diskusi yang berlangsung selama sidang ini sangat dinamis dan mencerminkan keragaman pandangan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia pada saat itu. Sidang kedua BPUPKI berlangsung dari 10 hingga 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini, terdapat penekanan pada pentingnya konsensus di antara para anggota untuk mencapai kesepakatan mengenai dasar negara. Pembahasan yang lebih terfokus ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan yang lebih konkret dan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil dari sidang-sidang ini adalah rumusan dasar negara yang dikenal dengan Pancasila. Pancasila kemudian menjadi fondasi bagi negara Indonesia merdeka. Yang kedua, Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan dan menyusun naskah proklamasi serta dasar negara. Komposisi anggota Panitia 9 terdiri dari tokoh-tokoh penting pergerakan nasional yang memiliki pengaruh besar dalam perjuangan kemerdekaan. Tugas utama Panitia 9 adalah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam proses ini, anggota panitia melakukan diskusi yang mendalam untuk memastikan bahwa Pancasila mencakup nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, serta kearifan lokal yang telah ada. Hasil kerja Panitia 9 adalah naskah Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPUPKI. Naskah ini kemudian disetujui sebagai dasar negara yang menjadi acuan bagi penyusun konstitusi dan pelaksanaan pemerintah Indonesia. Anggota Panitia 9 diantaranya, yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Subarjo, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Wahid Hasyim, yang keenam Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh Abikosno Djokrosojoso, yang ketujuh Agus Salim, yang kedelapan Agus Salim, yang kesembilan Alexander Andries Maramis. Yang ketiga adalah Piagam Jakarta, disusun pada 22 Juni 1945 sebagai hasil dari diskusi dan konsensus dalam BPUPKI mengenai dasar negara. Piagam Jakarta berisi 5 sila yang menjadi dasar negara, mencerminkan nilai-nilai keragaman dan kemanusiaan yang diharapkan dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat. Namun setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan pada isi Piagam Jakarta untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Pancasila dapat diterima oleh semua golongan tanpa terkecuali. Yang keempat, perumusan Pancasila terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah proses akhir sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang sangat penting untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.
Sidang ini diadakan hanya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang ini, para anggota PPKI yang terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan nasional, termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta, membahas dan menyetujui naskah Undang-Undang Dasar yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, ada perubahan penting atau penyesuaian Pancasila. Selama proses perumusan final Pancasila, beberapa perubahan penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Pancasila sebagai dasar negara harus mencerminkan keragaman budaya, agama, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Oleh karena itu, beberapa sila dalam Pancasila mengalami penyesuaian untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Yang ketiga adalah penetapan resmi atau pengesahan Undang-Undang 1945. Setelah melalui proses diskusi dan revisi, Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Pengesahan ini dilakukan dalam sidang PPKI dan menjadi tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sistem pemerintahan, hak-hak dasar rakyat, serta prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh seluruh warga negara. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah proses perumusan dasar negara Indonesia menjelang kemerdekaan merupakan langkah krusial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan tokoh pergerakan nasional. Sidang BPUPKI yang berlangsung pada Mei hingga Juli 1945 menjadi titik awal diskusi mengenai bentuk negara dan konstitusi. Panitia 9 dibentuk untuk menyusun naskah proklamasi dan Pancasila dengan tujuan memastikan bahwa dasar negara yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Piagam Jakarta yang disusun pada Juni 1945 menjadi dokumen penting yang berisi 5 sila sebagai dasar negara, namun mengalami revisi setelah proklamasi untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. Proses ini mencerminkan komitmen para pendiri bangsa untuk segera membentuk kerangka hukum yang mengatur pemerintahan dan hak-hak dasar rakyat. Penyesuaian Pancasila selama proses ini memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat mencerminkan keragaman budaya dan agama masyarakat Indonesia.